Semangat pagi, kita akan melanjutkan materi kedua tentang listrik statis, yaitu tentang medan listrik. Ini ada sebuah muatan, adalah ruang di sekitar muatan yang disebut dengan medan listrik. Jika ada sebuah muatan mendekat dan dia ditolak, berarti dia sudah mencapai medan listrik tersebut. Nah, ini sebuah muatan lain, dia justru tertarik kepada dan ini berada di daerah yang tidak mengalami, artinya muatan ini tidak lagi mengalami medan listrik, jadi dia tidak mengalami apa-apa penolakan ataupun tertarik. Jadi tadi ketika suatu benda bermuatan lain masuk ke medan listrik, dia akan mengalami dua hal, ditarik atau ditolak. Sedangkan kalau dia tidak mencapai medan listrik tersebut, muatan ini tidak mengalami apa-apa. Baik, jika muatan ini adalah muatan positif, maka arah medan listriknya adalah keluar dari muatan positif tersebut. Perhatikan, arah panahnya adalah keluar dari muatan tersebut. Jika muatan ini adalah muatan negatif, maka arah medannya adalah menuju. Lihat simulasi berikut. Ini ada sebuah muatan dan muatan uji. Ini sebuah muatan dan titik P. Di sini kita melihat efeknya adalah gaya kolom. Ini adalah medan listrik yang dialami oleh titik P. Apa yang terjadi jika muatan atau titik P saya jauhkan? Arah panah medan listrik itu adalah menjauhi atau keluar dari, saya ulangi, dari muatan positif. Baik, kalau saya dekatkan, apa yang terjadi? Ya, ini kan akan saya serentak ya. Kalau saya dekatkan, ternyata baik medan listrik maupun gaya listrik atau gaya kolom itu semakin besar. Kalau saya jauhkan, dia akan semakin kecil. Kalau saya pindahkan, perhatikan, arahnya ternyata itu adalah membentuk seperti permukaan bola. Makin dekat dia, makin besar gayanya. Dan ini muatan negatif. Lihat, arah medan listriknya itu menuju muatan negatif. Dimanapun saya letakkan, dia menuju muatan negatif. Perhatikan, dia menuju muatan negatif ya. Dan ini kalau misalnya saya jauhkan, besar gaya ataupun medan semakin kecil. Kalau saya dekatkan, besar gaya ataupun medan itu semakin besar karena dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Begitulah arah medan magnet. Perhatikan ya, dia selalu menuju muatan negatif. Nah, medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Jika sebuah muatan uji berada di daerah ini, akan mendapat gaya listrik. Arah medan listrik tadi keluar dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Jika dua buah muatan sejenis berdekatan, maka bentuknya seperti ini. Ini kebetulan adalah muatan positif. Dan jika muatan berlainan jenis yang berdekatan, maka bentuk medan listriknya sebagai berikut: keluar dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Kuat medan listrik E. Ini sebuah muatan Q dan sebuah titik P yang berjarak R. Maka besar kuat medan listrik di titik P yang berjarak R dari muatan Q adalah sebesar E sama dengan gaya yang dialami sebuah muatan uji yang berada di titik P per muatan uji, Q aksen muatan uji. Ini Q. Di titik P ini ada sebuah muatan Q aksen. Atau sama dengan K Q. Q ini adalah penyebab medan per R kuadrat. Keterangan sebagai berikut: E medan listrik dengan satuan Newton per kolom, Q muatan listrik penyebab medan listrik tersebut,
R adalah jarak suatu titik terhadap muatan. Perhatikan ini, kalau dia muatan positif, arah medannya adalah selalu keluar dari muatan positif. Dan kalau dia muatannya adalah negatif, dia menuju muatan negatif. Ini dua buah muatan positif dan negatif. Perhatikan ini S1. Di titik ini, di titik antara Q1 dan Q2, maka di titik ini akan mengalami gaya, titik ini akan mengalami medan yang arahnya ke kiri yang disebabkan oleh Q1 dan juga saya ulangi, arah medan yang arahnya ke kanan yang disebabkan oleh Q1 karena dia harus keluar dari Q1, dan arah ke kanan juga yang disebabkan oleh muatan negatif Q2 karena dia harus menuju ke muatan negatif tadi ya. Baik. Nah, netnya adalah E1 tambah E2 di titik ini. Di titik ini beda lagi, nanti kita lihat. Nah, sutet. Apa itu sutet? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Itu Anda pernah melihat tower seperti ini pada transmisi energi listrik. Nah, di bawahnya ini adakah medan listrik? Seperti itu ya. Sampai sekarang masyarakat masih khawatir tinggal di bawah sutet karena sutet dapat membangkitkan medan listrik dan medan magnet. Medan listrik di bawah jaringan dapat menimbulkan suara mendesis, bulu rambut berdiri, lampu neon atau tespen menyala redup, kejutan lemah pada sentuhan pertama terhadap benda yang mudah menghantarkan listrik. Itulah yang terjadi. Jadi di sekitar di bawah sutet ini, sutet dengan 5000 kV itu akan terjadi medan listrik dan medan magnet. Nah, rapat fluks magnetik sebesar 0,5 mili Tesla pada 50 atau 60 Hz akan menginduksi rapat arus efektif sekitar 1. Nggak usah perlu nih Pak. Efek yang ditimbulkan oleh medan listrik dan medan magnet antara lain. Kalau rapat arusnya 1 sampai 10 mA per meter kuadrat tidak menimbulkan efek biologis, jadi aman. Jika rapat arus 10 sampai 100 mA per meter kuadrat menimbulkan efek biologis pada sistem penglihatan dan syaraf. Rapat arus 100 sampai 1000 mA per meter kuadrat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan. Rapat arus di atas 1000 mA per meter kuadrat menimbulkan ekstrasistol dan vibrasi ventrikular dari jantung atau bahaya akut terhadap kesehatan jantung. Jadi tidak disarankan kita berumah di bawah sutet ya. Siapa juga yang mau kan? Apa usulan Anda untuk menghindari efek samping dari sutet? Kalau ibu bilang itu jangan tinggal di bawahnya. Nah, contoh soal. Sebuah muatan uji negatif 2 kali 10 pangkat 18 kolom mengalami gaya sebesar 0,05 Newton. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik yang bekerja pada lokasi tersebut. Nah, diketahui ini adalah Q, ini F, dan ditanya berapakah E. E sama dengan F per Q, 5 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Ya, ini ya, diubah. Per 2 kali 10 pangkat 18, jawabannya adalah 2,5 kali 10 pangkat 16 Newton per kolom, dan arahnya adalah menuju muatan negatif atau menuju muatan uji. 2. Di titik manakah nilai medan listrik bernilai 0? Ya, perhatikan ada 2 ya. Ini adalah muatan negatif 2 Q dan ini muatan positif 18 Q. Tentu untuk jarak yang sama, yang 18 Q menghasilkan medan listrik yang lebih besar daripada yang 2 Q. Nah, kita lihat. Arah medan listrik keluar dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Selalu diingat ya, Nah, kalau misalkan di titik A, arah medan listrik yang disebabkan muatan negatif adalah ke kanan, yaitu menuju muatan negatif. Sedangkan yang disebabkan oleh muatan positif itu ke kiri. Berarti ada kemungkinan di sini bernilai 0. Di sini, di antara kedua muatan, itu arahnya menuju muatan negatif atau keluar dari muatan positif, berarti ini saling menjumlahkan, tidak mungkin 0 di antara keduanya. Kalau di sini yang disebabkan oleh disebabkan oleh muatan positif 18 itu adalah ke kanan karena keluar,
Sedangkan yang disebabkan oleh muatan negatif itu menuju muatan negatif berarti arahnya ke kiri. Di sini pun ada kemungkinan 0. Tetapi tadi Ibu katakan bahwa muatan 18 Ki untuk jarak yang sama itu memberikan hasil yang lebih besar. Jadi ini untuk jarak yang jauh dari negatif Ki, tentu medan listriknya jauh lebih kecil. Kalau dekat dengan 18 Ki, tentu medan listriknya jauh lebih besar. Berarti tidak mungkin ini 0 ya, karena yang disebabkan oleh muatan positif 18 lebih besar daripada yang disebabkan oleh muatan minus 2 Ki. Jadi kemungkinan yang paling besar adalah di contoh soal 3. Dua bola bermuatan listrik 1,8 kali 10 pangkat minus 7 kolom dan min 1,8 kali 10 pangkat minus 7 kolom terpisah pada jarak 50 cm. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan. Ya, ini Q1, Q2, R, dan E. Ini penyelesaiannya, gambarnya. Di tengah muatan berarti jaraknya ke Q1 dan ke Q2 masing-masing 0,25 meter atau 25 cm. Nah, di sini medan listrik arahnya adalah keluar dari muatan positif, berarti di titik ini adalah ke kanan, dan masuk ke atau menuju ke muatan negatif, maka arahnya juga ke arah muatan negatif, dalam hal ini juga ke kanan. Maka keduanya sama-sama ke kanan. Dengan demikian ini dijumlahkan. Nah, E sama dengan E1 tambah E2. Kita lihat harga-harganya. K Q1 per R1 kuadrat, K Q2 per R kuadrat. Kita masukkan, keluarkan K-nya karena sama. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,8 kali 10 pangkat minus 7 per 0,25 dikuadratkan tambah 1,8 kali 10 pangkat minus 7 per 0,25. Nilainya adalah 5,18 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Arahnya adalah ke arah muatan negatif, berarti arah ke kanan. Ya, latihan soal lihat di deskripsi video. Terima kasih.